Perkenalkan, nama saya Jepan Kepsin Saragi, NPM 21010200001, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya di sini duduk di semester 5, mengambil mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dan dosen pengampunya adalah Bapak Dosen Junifer Sregar SPD MPD. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat tentang teks berita. Saksikan video berikut. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Piye kabare? Bagus dulu kalian sama sampahnya sama apa ya, Bu? Nah. Ayo, Nak, satu orang masuk ke dalam doa. Mari kita saksikan, mari kita berdoa. Menurut agama dan perjanjian saksi mulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya absen dulu ya. Ya, baik, Bu. Agnes. Rumah semangat, Nora. Nora. Hadir, Bu. Melina. Hadir, Bu. Siapa ini ya? Fikari. Hadir, Bu. Laura. Hadir, Bu. Mare. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Pipi. Hadir, Bu. Dan Lasma. Hadir, Bu. Oke. Sebelumnya, apa materi kita minggu lalu? Teks dulu. Ada masih ingat? Teks dulu. Tulis langkah-langkah. Langkah-langkah. Oke. Sekarang kita masuk teks berita ya. Ya, Bu. Siapa yang pernah dengar berita? Kami, Bu. Berita apa lagi yang dengar? Berita belum ada, Bu. Sekarang kita masuk materi baru, yaitu tentang teks berita. Siapa yang tahu apa itu teks berita? Ya, kita lihat dulu ya. Teks berita itu berisi rangkaian kejadian. Ya, salah aja. Nora? Teks berita itu, Bu, adalah teks yang berisikan tentang informasi yang memang informasinya itu benar-benar terjadi atau fakta. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Nora dan kita. Jadi, teks berita itu merupakan teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa, fakta dan aktual kepada masyarakat. Bisa dilihat mulai dari media cetak, televisi, radio, ya kan? Ya, Bu. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Coba sama Nora, apa itu teks berita? Sebuah informasi yang terjadi seperti ini, Bu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur teks berita. Unsur teks berita itu ada 5W, bahasa apa? Siapa yang tahu ini bahasa Indonesianya? Apa? Lima W tambah 1K yang mengerti, 1 apa, 2 di mana, 3 kapan, 4 siapa, 5 kenapa, dan 1 bagaimana. Iya. 5W tambah 1H ini yang pertama itu ada what. What itu mengatakan apa berita yang sedang terjadi, dan yang kedua itu where, di mana peristiwa kejadian itu terjadi, dan when, kapan berita itu terjadi, dan who, siapa saja yang terlibat dalam cerita ini, dan dalam kejadian itu juga why, mengapa kejadian itu bisa terjadi, dan terakhir ada how, bagaimana cerita itu bisa terjadi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, bagus. Di sini ada struktur teks berita. Ya, bersama dulu. Mari Sina. Struktur teks berita. Pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang membuat informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai literas berita atau orientasi. Jadi nggak harus bingung ya. 2. Tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi.
Struktur ini membuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Ketiga, ekor berita. Bagian ini menunjukkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak berpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Ya, terima kasih Mares. Sampai sini, ada yang belum paham? Ya, Bu. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Ya, Bu. Jenis-jenis dulu. Jenis-jenisnya itu bacakan dulu. Depi. Jenis-jenis teks berita. 1. Berita langsung atau straight news. 2. Berita opini. 3. Berita interpretatif. 4. Berita mendalam. 5. Berita investigasi. Ya, atau investigation news. Ya, di sini jenis-jenis teks berita itu ada 5. Sampai sini ada yang paham? Paham? Paham ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Tadi kan kita udah melihat itu bagaimana itu unsur-unsurnya kan. Sekarang dari unsur-unsur itu carilah dari contoh ini, coba cari di mana itu terletak unsur-unsurnya. Ya, paham? Ini dikerjakan sekarang ya. Ya, cepat 5 menit. Ya Bu. Tunggu kan Bu. Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Pertama apa? Berita tersebut judulnya bencana banjir di mana terjadi di desa Simanglape, Kecamatan Batu Raja. Terus kapan? Terjadi pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 2 bulan 12 2023. Siapa? Di dalam berita tersebut ada terlibat warga, yaitu 11 warga hilang dan 35 warga rusak. Mengapa bencana tersebut terjadi? Karena kurang banyaknya sampah dan karena terjadi karena kehendak Tuhan. Bagaimana terjadinya yaitu karena akibat bagaimana terjadi ya karena banyaknya sampah. Bagaimana tadi ya? Ya, terima kasih. Baik, materi kita sampai sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, saya akan memberikan tugas, yaitu setiap kalian harus membawa satu berita dan kalian harus menentukan di mana itu unsur-unsur yang berada. Baik, sudah paham? Paham. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, Melina bawakan belum doa. Jadi ya. Sebelum kita teman-teman masing-masing ada yang berdoa. Sudah selesai. Terima kasih buat hari ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan ya. Selamat siang. Siang, Bu. Mulai Bu. Bawa email. Iya Bu.